Para pengumpul pajak dan orang berdosa mendekat kepada Yesus untuk mendengarkannya. Kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai menggerutu. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama mereka. Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Katanya, "Siapakah di antara kamu yang jika memiliki 100 ekor domba dan kehilangan seekor, tidak akan meninggalkan 99 ekor lainnya di padang belantara untuk pergi mencari yang tersesat itu sampai ia menemukannya, dan ketika ia menemukannya, ia akan menggendong domba itu di atas bahunya dan sangat bersukacita. Setibanya di rumah, ia akan pergi menemui teman-teman dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bergembiralah bersamaku, karena aku sudah menemukan dombaku yang hilang.' Aku berkata kepadamu, demikianlah akan ada sukacita yang lebih besar di sorga atas satu orang berdosa yang bertobat, daripada atas 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Atau perempuan mana yang mempunyai 10 keping uang perak, jika ia kehilangan 1 keping di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya, lalu mencari keping uang itu dengan hati-hati sampai ia menemukannya, dan apabila ia menemukannya, ia memanggil teman-teman dan tetangga-tetangganya dan berkata kepada mereka, 'Bergembiralah bersamaku, karena aku sudah menemukan sekeping yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di antara para malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Kemudian Yesus berkata, "Ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, 'Ayah, berikan kepadaku bagian harta yang menjadi milikku.' Maka ayahnya pun membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Tidak lama kemudian, anak bungsu itu mengumpulkan semua miliknya, lalu pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia menghambur-hamburkan miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ketika ia sudah menghabiskan semuanya, terjadilah bencana kelaparan yang hebat di negeri itu, dan ia pun mulai berkekurangan. Jadi pergilah ia dan bekerja pada seorang penduduk negeri itu, yang menyuruhnya ke ladang untuk memberi makan babi-babinya. Ia ingin sekali mengisi perutnya dengan buah karop yang dimakan babi-babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberi kepadanya. Ketika anak bungsu itu sadar, ia berkata, "Betapa banyaknya pekerja-pekerja ayahku yang memiliki makanan yang berlimpah-limpah, tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan bangun dan kembali kepada ayahku. Aku akan berkata kepadanya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap sorga dan di hadapanmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang pekerjamu.' Maka berdirilah ia dan pergi kepada ayahnya. Akan tetapi, ketika anak itu masih sangat jauh, ayahnya melihat dia, dan dengan penuh belas kasihan, ayahnya itu berlari lalu memeluk dan menciumnya. Kemudian anak itu berkata kepada ayahnya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap sorga dan di hadapanmu. Aku tidak lagi pantas disebut anakmu.' Namun, ayahnya itu berkata kepada pelayan-pelayannya, 'Cepat, bawalah jubah yang terbaik, lalu pakaikanlah kepadanya. Pakaikan juga cincin di jari tangannya dan sandal di kakinya. Bawalah kemari anak sapi yang gemuk dan sembelilah. Mari kita makan dan bergembira. Karena anakku ini telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan.' Maka mereka pun mulai bergembira. Waktu itu, si sulung sedang berada di ladang.
Dan ketika ia sudah berada di dekat rumahnya, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Jadi ia memanggil salah satu dari hamba-hamba itu dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Jawab pelayan itu kepadanya, "Adikmu sudah datang, dan ayahmu menyembelih anak sapi yang gemuk, karena ia kembali dengan selamat." Namun anak sulung itu marah dan tidak mau masuk, sehingga ayahnya keluar dan membujuknya. Akan tetapi, ia berkata kepada ayahnya, "Bertahun-tahun aku telah bekerja melayanimu dan tidak pernah mengabaikan perintahmu, tetapi engkau bahkan tidak pernah memberiku seekor kambing muda, supaya aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Namun ketika anakmu itu pulang, setelah menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuknya." Maka ayahnya menjawab kepadanya, "Anakku, kamu selalu bersamaku, dan semua kepunyaanku adalah milikmu. Namun hari ini kita harus berpesta dan bersukacita, sebab adikmu ini telah mati, tetapi sekarang ia hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan."